Halo Pak Syoto dan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai kecerdasan buatan yang ada pada film Iron Man. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sodanate Priartanto dengan NPM 2007-10-680. Saya Kenneth Vincentius Theis dengan NPM 2007-10-681. Saya Nanda Juandriatma dengan NPM 2007106882. Dan saya M. Rizky Alfiriandi dengan NPM 2007-10983. Sebelum memasuki analisa kami, mari pertama-tama kita melihat dulu pengertian dari artificial intelligence. Dalam slide ini ada beberapa pengertian yang diberikan oleh ahli-ahli. Yakni yang pertama, John McCarthy yang berkata bahwa kecerdasan buatan memodelkan proses berpikir manusia dan merancang suatu mesin agar menirukan perilaku manusia tersebut. Menurut Herbert A. Simon, kecerdasan buatan adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang cerdas menurut pandangan manusia. Dan yang terakhir, Rich and Knight mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat komputer yang dapat melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia. Lalu, kita akan membahas tentang Jarvis. Jarvis merupakan singkatan dari Just a Rather Very Intelligent System atau dikenal dengan Jarvis. Jarvis merupakan AI yang diciptakan oleh Tony Stark menggunakan Natural Language Processing dan Expert System. Seiring dengan perkembangan waktu, Tony Stark meningkatkan Jarvis sehingga bisa mengoperasikan Stark Mansion dan rekannya dalam menjalankan bisnis yaitu Stark Industries. Jarvis memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan protokol keamanan, merancang dan membuat Iron Suite, menjalankan tes, serta simulasi untuk Iron Suite, sebagaimana UI dalam Iron Suite untuk berkomunikasi dengan Tony Stark, mengenai status Iron Suite, kondisi tubuh Tony Stark, serta mendiagnosa keadaan di luar Iron Suite, seperti topografi, pemindaian orang, keadaan atmosfer, dan kondisi lingkungan yang lainnya. Yang berikutnya adalah cabang AI yang digunakan dalam aplikasi, yang dimana mencangkup knowledge engineering, visual pattern recognition, search, neural network, dan natural language processing, serta machine learning. Cabang-cabang AI. Yang pertama adalah expert system. Dalam film Iron Man, Jarvis sebagai AI ciptaan Tony Stark memiliki pengetahuan yang membuat Jarvis mampu mencari data-data yang diperlukan oleh Tony Stark dalam mencari pelaku kejahatan. Yang kedua adalah natural language processing. Jarvis mampu memahami perintah yang dilontarkan Tony Stark, yang membuat Jarvis bisa melakukan perintah yang diberikan Tony Stark. Hal ini didukung dengan kemampuan Jarvis yang bisa mengubah bahasa verbal manusia menjadi bahasa yang bisa dipahami komputer. Selanjutnya ada knowledge engineering. Di knowledge engineering ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengubah yang manusia ketahui tentang permasalahan tertentu menjadi sebuah bentuk yang dimengerti oleh komputer. Ini hampir sama seperti natural language processing, sehingga Jarvis dapat memahami apa yang diperintahkan oleh Tony Stark. Karena Jarvis memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sudah diinputkan sebelumnya, sehingga Jarvis bisa melakukan perintah dari Tony Stark. Lalu selanjutnya ada visual pattern recognition. Visual pattern recognition ini dapat mendukung Jarvis untuk melihat keadaan di sekitarnya. Nah, aplikasi ini diaplikasikan pada Iron Suite
yang digunakan pada klip Iron Man ini, yaitu ketika Jarvis bisa memahami keadaan sekitarnya, dan dia akan mendeteksi apa saja kemungkinan yang akan bisa dilakukan ketika sedang bersama musuh, dan juga dia akan mendeteksi hal-hal apa saja yang akan ada di depan Iron Man. Selanjutnya ada search. Search itu memiliki definisi untuk mencari jalur dari keadaan awal menuju ke tujuan penyelesaian masalah pada suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi, pada Jarvis ini mampu mencari lokasi atau target dari musuh-musuh tanpa memiliki informasi awal musuh berada. Tetapi Jarvis juga mampu memperdetil suatu keadaan dengan data yang ada. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning itu merupakan teknik yang diberikan kepada komputer untuk bisa dipelajari oleh komputer tanpa harus kita program secara manual. Dalam film Iron Man ini, Jarvis bisa belajar dari sifat Tony Stark, sehingga Jarvis bisa menciptakan Iron Suit yang low profile, sehingga bisa digunakan pada setiap keadaan. Dan yang terakhir ada neural network. Neural network ini merujuk pada sistem neuron yang alami yang ada di alam, seperti pada otak manusia. Neuron buatan juga disebut dengan perceptron. Nah, dalam film Iron Man ini, neuron jaringan saraf ini memiliki fungsi matematika yang pekerjaannya itu mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi menurut struktur tertentu. Sehingga Jarvis ini mampu menghubungkan suatu kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan suatu kejadian tertentu, seperti pada pola pikiran manusia. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu adegan menurut kegunaannya dalam Iron Man pertama. Yang pertama ada filsafat bahasa. Di dalam adegan ini, Jarvis bisa memahami apa perkataan dan perintah dari Tony Stark, sehingga dia bisa mengelola perkataannya dan membuatnya dalam Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari aplikasi Jarvis ini. Kegunaan yang pertama saya ambil dari klip Iron Man pertama ini. Yang pertama ada filsafat bahasa. Di dalam adegan ini, Jarvis bisa memahami apa perkataan dan perintah dari Tony Stark, sehingga dia bisa melakukannya sesuai dengan perintah Tony Stark. Lalu yang kedua ada pengolahan citra. Dalam adegan ini juga Jarvis mampu memetakan dan membuat paduan warna yang sesuai dengan permintaan Tony Stark. Hanya dengan meminta untuk membuat baju berwarna merah, Jarvis bisa langsung mengidentifikasi bagaimana perpaduan warna yang tepat pada bajunya ini. Lalu yang terakhir ada pengenalan pola. Pengenalan pola hampir sama fungsinya dengan pengolahan citra, yaitu Jarvis bisa memberikan pola warna yang sesuai, gradasi warna yang sesuai dengan contoh mobil, karena dalam adegan ini Iron Man melihat satu mobil dan dia terkesan dengan warnanya, lalu bisa diaplikasikan dengan baik oleh Jarvis ini. Oke, lalu untuk part ini saya akan menjelaskan tentang Iron Man pertama juga, namun pada bagian part 2, yaitu aplikasi AI yang digunakan yang pertama adalah linguistik komputasi. Di sini Jarvis serta ada robot asisten milik Tony Stark, mereka dapat memahami makna serta keinginan Tony Stark melalui suara yang telah diucapkan oleh Tony Stark. Kemudian ada filsafat bahasa. Jarvis mampu memahami perkataan dari Tony Stark, serta dia menjalankan perintah yang dikatakan oleh Tony Stark, dan serta dia juga memberikan feedback ataupun respon sesuai dengan perintahnya. Terus
terdapat pengolahan citra juga. Jarvis mampu mendeteksi objek yang ada di sekitarnya melalui kamera, serta memberikan data mengenai objek pada layar yang terdapat pada Iron Suite. Lalu ada pengolahan pola. Jarvis serta robot asisten dapat memasangkan Iron Suite dengan benar sesuai dengan polanya dari bagian dalam hingga luar tanpa ada terbalik ataupun kesalahan dalam pemasangan, sehingga dapat terpasang dengan sesuai. Kemudian ada logika. Jarvis serta robot asisten milik Tony Stark mampu memahami kehendak Tony Stark dalam memberikan perintah, sehingga penjalanan perintah tidak ada kesalahan. Kemudian ada matematika dan statistik. Jarvis melalui kameranya mampu memperkirakan objek yang ada di depannya dengan memperhitungkan jarak, beban, dan yang lain-lain dengan tepat. Lalu ada riset operasi. Jarvis mampu meneliti lingkungan sekitarnya dengan menyesuaikan data-data yang ada, serta meneliti tubuh yang ada pada Iron Suite, yaitu tubuh Tony Stark, serta struktur dari Iron Suite yang terpasang, apakah ada kesalahan atau tidak. Kemudian dari sisi biologi, Jarvis mampu memahami bentuk badan Tony Stark, serta menyesuaikan dengan perangkat yang menempel, yaitu Iron Suite. Yang berikutnya adalah adegan dari Iron Man 2, di mana yang pertama itu adalah pengolahan citra. Di sini nih, Jarvis mampu melakukan pemetaan secara mendetail serta membuat hologram yang dapat diakses dan digunakan untuk membantu Tony Stark dalam menemukan elemen baru. Berikutnya adalah filsafat bahasa. Jarvis mampu menjawab perintah Tony Stark dengan bahasa manusia. Kemudian matematika dan statistik. Jarvis dapat menghitung gedung saat diperintahkan oleh Tony Stark. Yang berikutnya adalah pengenalan pola. Jarvis memiliki kemampuan untuk membantu mengidentifikasi dan mengategorikan data. Dalam sini nih, Jarvis membantu mengumpulkan data pada saat Tony Stark menemukan sebuah elemen baru. Kemudian adalah pengenalan ucapan. Jarvis dapat mengenal dan menjawab perintah dari Tony Stark. Kemudian logika. Jarvis mampu berpikir secara tepat, seperti scene di saat Tony Stark menanyakan sesuatu kepadanya dan mampu menjawab pertanyaan tersebut, dan juga mempertanyakan perintah Tony Stark tersebut ketika menemukan sebuah kesalahan dari perintah tersebut. Kemudian akan dijelaskan pengaplikasian pengetahuan AI dalam Iron Man yang ketiga. Yang pertama yakni filsafat bahasa. Dalam cuplikan ini dapat dilihat bahwa Jarvis mengeksekusi dan mengerti perintah dari Tony Stark, yakni yang dia suruh untuk mencari segala artikel yang berhubungan dengan kasus yang ingin dia teliti. Dalam hal ini, Tony Stark menyampaikan perintah menggunakan bahasa manusia dan menyampaikan hasil temuan, dan Jarvis menghasilkan solusi yang ia sampaikan kembali kepada Tony Stark. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola yakni kemampuan untuk membantu mengidentifikasi dan mengkategorikan data, seperti gambar, video, artikel berita, dan lain-lain, yang tidak terstruktur ke dalam klasifikasi tertentu. Dalam cuplikan ini, Jarvis mengumpulkan berbagai macam data yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku antagonis, yakni The Mandarin, dari data milik SHIELD, FBI, dan CIA. Selanjutnya ada juga pengolahan citra, di mana ilmu komputer dalam melakukan transformasi dari suatu citra atau gambar menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam cuplikan ini, Jarvis dapat dilihat membuat peta hologram 3D yang interaktif, serta menghasilkan peta yang terperinci terhadap lokasi pengeboman.
Selanjutnya ada matematika dan statistik. Selain sebagai faktor yang tidak terpisahkan dalam pengoperasian komputer, Jarvis menggunakan pengetahuan ini untuk menganalisa vektor dari arah pandang dan arah tunjuk jari dari pelaku aktor Happy yang tertuju pada kalung tanda pengenal milik pelaku pengeboman. Demikian presentasi analisa kami mengenai AI Jarvis dalam film Iron Man. Terima kasih.